pagi, perkenalkan nama saya Rosyana, saya mahasiswa PPL 1 jurusan Teologi dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan membuat video ibadah sekolah minggu untuk memenuhi PPL 1. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anakmu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi Saya Laskar Kristus. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ia pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ia pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Nah, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku.
Nah, Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Sekarang kami akan mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk manusia bagi kehidupan selanjutnya. Semoga firman atau ayat Alkitab yang dibaca oleh hamba-Mu ini dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah selanjutnya. Semoga setiap ucapan perkataan dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Adik-adik tahu nggak ini bentuk apa? Ini bentuk hati. Nah, hati. Tuhan Yesus itu paling senang sama orang-orang yang memiliki hati yang mengasihi, hati yang lemah lembut, murah hati kepada sesama, saling apa sih yang dimaksud dengan murah hati? Murah hati itu adalah dimana kita melakukan suatu tindakan untuk menolong orang lain, seperti contohnya jika ada seseorang yang sedang membutuhkan bantuan, kita tuh membantu. Atau enggak jika ada yang ingin minta tolong kepada kita menolong orang tersebut. Nah, cerita Alkitab kita pada hari ini yaitu yang bertema orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Gimana sih cara kita biar masuk surga? Cara kita biar masuk surga itu yaitu bagi orang Kristen, kisah orang Samaria yang murah hati ini cukup familiar karena sering diceritakan dalam cerita Alkitab.
Nah, orang Samaria yang murah hati ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Perumpamaan ini menggambarkan sebuah cinta kasih, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci kita. Yang membenci kita sekalipun. Cerita orang Samaria yang murah hati ini harus dimaknai secara terus-menerus oleh umat Kristen. Nah, sebab itu adalah salah satu dasar agama Kristen, yaitu cinta kasih, adik-adik. Pertama kali Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan kepadanya, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan tentang siapa itu sama manusia. Maka saat itu Yesus menjawab sambil bercerita, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyambung-penyambung yang bukan saja merampok dan menghabisinya, adik-adik. Setelah itu, tetapi yang juga dia itu dipukul. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatnya dari seberang jalan. Setelah itu, adik-adik, ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat nah, ini adik-adik gambarnya. Orang Lewi melihat dia begitu saja, tapi dia tidak menolongnya. Terus ada yang tetapi iman itu tidak berhenti. Iman itu tidak mau berhenti menolong orang itu ataupun sekedar melihat apakah ia masih hidup. Malahan imam itu pergi dan melewati jalan itu. Imam itu langsung pergi, adik-adik. Di sini kita melihat bahwa imam itu tidak memiliki kasih kepada sesamanya, adik-adik. Dia tidak mau membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, lalu datang seorang pekerja tempat ibadah yang disebut orang Lewi. Nah, orang Lewi ini melihat orang yang terluka tersebut. Nih adik-adik, orang Lewi itu melihat orang yang terluka tersebut. Lalu ia melewati dari seberang jalan. Lalu orang Lewi itu juga tidak menolong orang yang sedang memiliki kesulitan tersebut. Lalu datang seorang Samaria yang sedang melakukan perjalanannya. Seorang Samaria yang sedang melakukan perjalanan. Sedang melakukan perjalanan. Nah, ini seorang Samaria yang sedang melakukan perjalanannya. Dia tidak melewatinya begitu saja, tetapi dia menolong orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut karena dia memiliki kasih, adik-adik, memiliki kasih terhadap sesamanya, sehingga
dari hatinya dia harus menolong orang tersebut. Walaupun orang asing itu dari Samaria, sebuah negeri yang tidak bersahabat, tetapi orang Samaria itu berhenti di jalan untuk memberikan pertolongan. Orang Samaria itu bertanya dengan lembut apa yang dapat dilakukannya. Ia mengolesi luka pada pria itu dengan minyak lalu membalut luka tersebut. Nah, orang Samaria itu walau tidak bersahabat dengan orang yang sedang mengalami kesusahan, tetapi di sini dia menolongnya, adik-adik. Di sini menolong, membalut luka. Sesudah itu ia menyiramkan dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, adik-adik, untuk dibawakan, untuk orang itu membawakan ya orang yang terluka ini ke penginapan yang ada di sekitar tersebut. Nah, adik-adik, lalu setelah orang Samaria itu mengangkat orang yang terluka tersebut ke atas keledai, lalu dia membawa orang tersebut ke penginapan dan merawatnya. Nah, orang Samaria itu dibantu naik ke atas keledai dan berjalan di samping orang yang terluka itu sampai pria itu menemukan tempat perberhentian, sebuah penginapan di tepi jalan. Sepanjang malam, orang Samaria yang murah hati itu melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk menolong orang tersebut. Orang Samaria itu seperti memberi dia minum, memberi dia makan, agar orang yang mengalami terluka tersebut bisa segera sembuh. Lalu keesokan harinya, adik-adik, orang Samaria memanggil pemilik penginapan pagi-pagi sekali lalu berkata, "Aku tidak dapat tinggal lebih lama. Aku harus pergi." Nah, orang yang tuh harus segera pergi. Dia tidak bisa tinggal di penginapan itu lama-lama. Ini sedikit uang untuk orang yang terbaring di sana. Gunakanlah sebaik mungkin untuk merawat orang tersebut. Orang Samaria yang murah hati itu memberikan uang kepada orang yang memiliki penginapan agar dia bisa membantu orang yang dia tolong tadi. Setelah itu, adik-adik, di sini kita bisa mengambil pembelajaran, yaitu yang pertama, yaitu bahwa memahami sebuah kebenaran belum tentu bersedia melakukan kebenaran tersebut. Maksudnya, kita memahami kebenaran tersebut, tapi kita belum tentu bisa melakukannya. Karena apa? Karena sifat manusia itu mereka hanya bisa memahami tapi tidak mau melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sudah mendengarkan bahkan memahami kebenaran itu dan mungkin saja sudah mendengar secara berulang-ulang. Namun pada prakteknya tidak pernah melakukan yang terjadi. Yang terjadi adalah selalu berbelit-belit dan mencari juga kebenaran dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Sekali yang terjadi adalah menjelaskan kebenaran itu, tapi miskin mengimplementasikan, sebab memahami sesuatu belum tentu bersedia melakukannya. Yang kedua, mulut berbicara benar, tetapi menjamin seseorang berhati benar.
Sisi yang cukup menarik dari kisah ini adalah bahwa kisah orang Samaria yang murah hati merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Pernyataan tidak tulus dan terkesan menjebak dari seorang ahli Taurat. Sebetulnya sang ahli Taurat tidak dengan sungguh-sungguh ingin mengetahui jawaban dari pertanyaannya, tetapi hanya mencoba menjebak Yesus. Yang terjadi berdasarkan cerita adalah Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam catatan kitab Lukas sebelumnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memang bermaksud seperti mencari kesalahan Tuhan Yesus, adik-adik. Yang ketiga, aktif melayani tidak selalu berarti taat tentang firman Tuhan. Ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan Yesus mungkin saja terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, Yesus tidak langsung menjawab secara langsung, tetapi lewat sebuah perumpamaan. Kedua, dua tokoh dalam perumpamaan Yesus adalah orang terkemuka di dalam komunitas Yahudi. Kedua tokoh yang dimaksud adalah seorang iman dan seorang dari suku Lewi. Seorang iman dari suku Lewi adalah kelompok yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Mereka paham betul tentang hukum-hukum Allah dan mereka selalu berkata kebenaran itu di depan umat Allah. Namun apa yang terjadi berdasarkan cerita? Seorang iman dan seorang dari suku Lewi justru melewati begitu saja. Tidak ada pertolongan yang mereka berikan sebagai implementasi dari kasih. Dari konteks kekinian, terlibat aktif dalam sebuah bentuk pelayanan tidak selalu berarti seseorang mentaati firman Tuhan. Sama halnya dengan seorang iman dan suku Lewi di dalam cerita, ketika diperhadapkan dengan kebutuhan samanya, sama-sama tidak mau mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka tentang kebenaran yang mereka tahu. Biasanya mereka takut menolong orang yang sama sekali tidak mereka kenal, atau bisa juga mereka sedang sibuk melakukan pelayanan sehingga sampai tidak sempat untuk menolong. Yang keempat, mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Kisah orang Samaria yang murah hati adalah jawaban dari pertanyaan ahli Taurat. Siapakah sesamamu manusia? Ahli Taurat mungkin berharap bahwa Yesus adalah jawaban dengan memberikan kriteria atau ciri-ciri tertentu. Tetapi Yesus kemudian malah menjawab dengan bercerita tentang orang Samaria yang murah hati tersebut. Dia menceritakan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria sebetulnya adalah keturunan Yahudi, tetapi sudah berdarah campur sehingga dibenci dan dihindari oleh orang Yahudi asli. Mereka sebenarnya, orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang darahnya seperti mereka itu sudah kawin campur, adik-adik. Jadi mereka dibenci oleh orang Yahudi yang aslinya.
Namun ketika mendapat seseorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang dengan ikhlas dan penuh kasih memberikan pertolongan adik-adik. Sini orang Samaria itu tidak memandang dari suku mana orang tersebut, asalnya dari mana, tapi dia menolong dengan ikhlas adik-adik. Dia tidak memandang suku orang tersebut. Kisah ini sebetulnya cukup dramatis. Betapa tidak, seseorang yang ditolong bukan saja berasal dari kaum yang berbeda, tetapi dari kelompok yang selama ini menghina, membenci, dan mengasingkan kaumnya. Sebagai seorang Kristen, di mana kasih adalah sebuah perintah yang wajib, seseorang disebut untuk dilaksanakan. Wajib seseorang tersebut laksanakan adik-adik. Kita wajib belajar dari kisah ini, kasihilah sesamamu manusia selagi seseorang masih disebut sebagai seorang manusia. Maka kita wajib mengasihi sesama kita manusia, walaupun kita di dalam dunia ini memiliki banyak sekali suku, bangsa. Kita harus mengasihi semuanya, karena Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik, dari pembelajaran yang kita dapat, kita bisa mengambil pembelajaran itu. Tuhan Yesus itu menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya teman dari suku yang lain, adik-adik jangan sampai seperti mengucilkan mereka. Adik-adik harus mengasihi mereka seperti adik-adik mengasihi teman, saudara, orang tua, walaupun mereka berbeda dengan kita. Tapi kita harus saling mengasihi mereka. Karena Tuhan mengasihi orang yang mengasihi sesamanya. Tuhan senang dengan orang yang mengasihi orang yang berbeda suku dengan mereka. Kiranya apa yang kakak ceritakan pada hari ini bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik. Jangan pernah membenci orang yang berbeda dari kita. Kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri, adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu senang dengan orang yang memiliki hati yang memiliki kasih, cinta kepada orang lain. Sekian untuk firman kita pada pagi hari ini. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan adik-adik bisa terapkan di dalam hati adik-adik. Nah, adik-adik, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, adik-adik. Kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah diperdengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan, pertolongan, dan perlindungan kami. Berkati kami selalu supaya tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Bimbinglah kami untuk selalu rindu akan hal tersebut. Berkati pula pembaca firman-Mu, penyampai firman-Mu, sehingga kesehatan tetap terjaga dan dapat tetap menjadi pelayan yang baik untuk-Mu. Berkati pula mereka yang belum berkesempatan mendengarkan firman-Mu karena berbagai alasan. Tolonglah mereka dalam segala kesulitan. Bimbinglah mereka menuju arah yang benar. Hanya kepadamu-lah kami berharap. Segala puji dan syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang telah menyertai kami sepanjang pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba yang menyampaikan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dalam pedoman kehidupan dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya terus Tuhan berkati baik dalam keluarga ataupun pelayanan dan pendidikannya. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi mereka. Berikan mereka kekuatan hikmah agar mereka dapat terus melayani di tempat ini. Pemain musik, pemimpin pujian, pemain musik, petugas kolektif, penerima tamu, dan masih banyak lagi. Biarlah semua pelayan-Mu di tempat ini selalu rindu untuk memberikan waktunya buat Tuhan dan memberikan yang terbaik dari setiap talenta yang mereka miliki. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan untuk mereka. Buat saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan, kiranya Tuhan juga buka jalan buat mereka, karena Engkaulah satu-satunya harapan bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya juga Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk anak-anak kami yang masih belum dapat hadir, kiranya Tuhan mengetuk pintu hati mereka agar mereka bisa hadir bersama kami di tempat ini. Untuk anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah juga, kiranya Tuhan berikan hikmah supaya dapat belajar di sekolah dengan baik. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang terus kami rasakan setiap saat. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Untuk aktivitas, pertama-tama bahan yang kita perlukan adalah ini kertas warna putih, kertas warna-warni, lem, gunting, lalu penusuk sate. Ini untuk
supaya tutup toples buat bikin lingkaran atau bulatan nanti. Lalu pulpen.
Nah, Dede, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan angkat lagi satu yang pujian yang berjudul Yesus Pokok. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan sehingga ibadah kami pada hari ini berjalan dengan baik. Sebentar lagi setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kiranya Engkau mau menuntun kami supaya boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan semakin bertambahlah takwa kami. Semoga setelah pulang nanti kami dengan keadaan baik dan membawa damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.